Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 465. Ayo, tangkap orang-orang ini. Di bawah perintah Yang Tianzeng, lebih dari 20 murid Sekte Raungan Harimau bergegas keluar. Dan kekuatan orang-orang ini juga telah mencapai ranah seni bela diri. Jika ditempatkan di dunia sekuler, mereka pasti kuat. Yun Tianji dan yang lainnya dikepung dan berkata dengan suara rendah. Yang Tianzeng, apakah kamu pikir kamu bisa menangkapku dengan orang-orang ini? Jika kamu ingin mengambil tindakan terhadapku, Yun Tianji, jangan pernah memikirkannya. Hanya murid-murid kami yang bukan tandinganmu, tapi dengan tambahanku, apakah menurutmu itu cukup? Melihat Su Feng keluar, Lu Xiu dan Yun Tianji mengubah ekspresi mereka. Dia adalah tetua agung dari Sekte Auman Harimau, pria kuat di tingkat puncak Sekte Bela Diri, dan dia bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Karena kamu telah menemukannya, aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Selama aku bisa menyeret satu orang ke dalam air, maka aku, Yun Tianji, akan mendapat untung. Tarik seseorang ke dalam air. Su Feng mencibir, Yun Tianji, menurutku kamu benar-benar tua dan bingung. Meskipun kamu juga telah mencapai ranah Wuzong, aku sudah mencapai puncak Wuzong. Meskipun kamu seperti semut di depanku, tanpa kemampuan apapun untuk melawan. Kalau begitu cobalah. Jangan lupa, aku ahli racun. Aku tidak percaya kamu bisa lolos tanpa cedera. Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati, jadi aku akan memberimu warna untuk dilihat. Bang! Tubuh Su Feng bersinar dan dia bergegas ke Yun Tianji dalam sekejap mata. Bang! Su Feng menamparkan Yun Tianji dengan telapak tangannya yang kokoh. Yun Tianji tampak ketakutan dan mundur beberapa langkah untuk menstabilkan dirinya. Kakek! Yun Suang berteriak dan dengan cepat melangkah maju untuk membantu Yun Tianji berdiri. Batuk, batuk, batuk. Saat dia terus batuk darah, ekspresi ngeri di wajah Yun Tianji belum memudar. Dia tidak percaya bahwa Su Feng, yang juga berada di dunia seni bela diri, jauh lebih kuat dari dirinya. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku, keterampilan sesatmu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Wajah Yun Tianji menjadi pucat, dia tahu bahwa dia sudah tamat. Alasan utama mengapa dia datang membantu adalah karena Lu Xiu berjanji pada dirinya sendiri bahwa ketika situs lama Sekte Abadi mereka ditemukan, dia akan memberinya buku pengobatan racun. Kedua, dia juga bersiap menghadapi yang terburuk. Artinya, meski rencananya gagal, dengan kekuatan Sekte Seni Bela Diri saya masih memiliki kemampuan untuk pergi dari sini. Sekarang sepertinya aku terlalu naif. Kekuatan Sekte Raungan Harimau jauh lebih kuat dariku. Itu bukanlah sesuatu yang bisa saya tolak sama sekali. Lu Xiu, Yun Tianji telah jatuh, dan kamu yang berikutnya. Ketika dia akan mati, ekspresi Lu Xiu menjadi lebih tenang. Setelah mengalami begitu banyak badai, dia menganggap enteng hidup dan mati. Hari ini, siapapun yang berani menyentuhnya akan mati. Suara dingin itu terdengar, dan semua orang tampak terkejut. Sebelumnya, tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikan pemuda tampan itu. Saya tidak menyangka mereka berada di grup yang sama. Apa yang kamu bicarakan? Aku bahkan tidak mengenalmu. Lu Xiu berkata dengan keras. Lu Xiu merasa bahwa dia pantas mendapatkan kematiannya, tetapi yang membuatnya merasa beruntung adalah orang-orang dari Sekte Raungan Harimau tidak mengetahui bahwa Su Chen berada di pihak yang sama dengannya dari kekacauan dan pergi nanti. Untung sekarang, dia benar-benar mengakuinya. Sejauh menyangkut situasi saat ini, jika dia mengambil inisiatif untuk mengakui identitasnya, dia akan mati. Jangan banyak bicara. Su Chen berkata dengan tenang. Sudah lama ku bilang padamu bahwa dua orang yang kamu temukan tidak bisa diandalkan sama sekali. Kamu harus percaya kali ini. Ini. Wajah Lu Xiu pucat, semuanya sudah berakhir, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Saya tidak menyangka ada ikan yang lolos dari jaring. Anda benar-benar baik dan benar. Su Chen berdiri perlahan, berdiri di samping Lu Xiu, membantunya berdiri, dan berkata. Taruh hatimu di perutku, aku belum memperhatikan orang-orang ini. Kamu nak. Yun Tianji menghela nafas, meskipun ada sedikit perselisihan di antara kita, saya masih berharap Anda bisa pergi dari sini, tetapi Anda mengambil inisiatif sendiri. Itu sangat impulsif. Jangan mengasihani dirimu sendiri di sana, aku akan mengirimmu ke neraka bersama-sama. Penatuasu, hari ini adalah peringatan 30 tahun berdirinya Sekte Auman Harimau Anda, jadi saya tidak menyarankan Anda membunuh. Biarkan kami dua bersaudara melakukannya untuk Sekte Auman Harimau. Pembicaranya adalah sepasang pria berusia 30-an, yang terlihat persis sama. Dan kekuatan mereka telah mencapai puncak Wuzun, dan di antara lebih dari 100 orang yang hadir, mereka juga bisa menduduki peringkat tinggi. Itu sebenarnya sepasang pedang hitam dan putih. Melihat dua orang itu berbicara, semua tamu berseru. Kedua orang ini sama-sama pembunuh tanpa mengedipkan mata. Setelah menjadi sasaran mereka berdua, mereka berempat tidak melarikan diri. Bukan saja mereka tidak kabur, kudengar mereka berdua sangat suka makan daging manusia.
Mungkin mereka akan dimakan sebagai lauk. Oke, oke, berhenti bicara, aku akan muntah. Su Feng berdiri dengan tangan di belakang punggung, mengelus janggutnya dan berkata, karena kalian berdua ingin membantuku memfasilitasi masalah ini, aku serahkan padamu. Bagus. Pedang hitam dan putih mengeluarkan pedang panjang dari pinggang mereka, cahaya dingin melintas, dan mereka menusuk langsung ke arah Su Chen. Su Chen, hati-hati, mereka telah mencapai puncak seni bela diri. Lu Xiu berkata dengan keras. Tidak ada gunanya berhati-hati jika kamu menjadi sasaran kami berdua. Kamu harus cepat mengucapkan kata-kata terakhirmu dalam hati. Kapan? Kapan? Su Chen masing-masing mengulurkan dua jari, menjepit senjatanya, lalu mematahkannya. Menurutku kaulah yang harus mempersiapkan kata-kata terakhirmu. Dia benar-benar bisa mematahkan pedang mereka hanya dengan dua jari. Para tamu yang hadir semuanya terdiam. Bahkan Sekte Suanyu peringkat kedua dan Sekte Renwang peringkat ketiga pun kagum. Kedua bersaudara itu telah mencapai puncak seni bela diri. Untuk bisa mengalahkan mereka dengan cara ini, apa latar belakang anak ini? Aku sudah membuang banyak waktu untukmu, sekarang saatnya mulai berbisnis. Memegang setengah dari bilah pedang di tangannya, Su Chen melemparkannya dan menusuk jantung mereka berdua, membunuh mereka di tempat. Hanya, mati saja seperti ini. Yun Tianji dan Yun Suang saling memandang. Jika mereka memiliki kekuatan untuk membunuh pedang hitam dan putih secara instan, setidaknya mereka akan memiliki kekuatan Wuzong. Tapi berapa umurnya? Di awal usia 20-an, ia mencapai ranah Wuzong, yang cukup untuk dianggap sebagai jenius nomor satu di Tiongkok. Saya di sini hari ini, dan saya tidak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran. Selama Anda menyerahkan situs lama Sekte Abadi, saya tidak akan berdebat dengan Anda tentang masalah ini, jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Berdiri di depan semua orang, Su Chen berdiri dengan tangan di belakang tangan. Bab 466. Hanya angan-angan saja menginginkan situs lama Sekte Abadi. Su Feng mendengus dingin. Di situs lama Sekte Abadi, ada banyak dokumen yang sangat berharga, yang akan sangat berguna bagi perkembangan Sekte Raungan Harimau di masa depan. Jika diberikan kepadanya, sekte tersebut akan menderita kerugian besar. Kesempatan telah diberikan kepadamu, tapi sepertinya kamu tidak menghargainya. Su Chen berkata sambil menghela nafas pelan. Melihat kekuatanmu, kamu pasti sudah mencapai ranah Wuzong. Aku sangat mengagumi bakatmu, bahkan membuatku merasa minder denganmu. Tapi kamu juga melihat apa yang terjadi barusan. Yun Tianji, yang juga seorang Wuzong, adalah dikalahkan olehku dengan satu gerakan. Apakah kamu pikir kamu bisa membuat gelombang di depanku? Dia adalah dia dan aku adalah aku. Jangan gunakan apa yang disebut standar untuk menilai aku, jika tidak, kamu akan menderita. Jangan mengira karena kamu berbakat, kamu bisa bicara omong kosong di sini. Aku akan memberitahumu apa dasar dari orang yang kuat. Bang! Su Feng menginjakkan kakinya di tanah dan bergegas menuju Su Chen dalam 3 langkah. Ambil tanganku. Itu hanya tipuan kecil. Bang! Su Chen tidak menggunakan gerakan sensasional itu, tetapi hanya merespons dengan satu gerakan. Nak, lenganmu akan hancur. Teriak Yun Tianji keras. Karena dia pernah bertarung melawan Su Feng, Yun Tianji tahu dengan jelas kekuatan seperti apa Su Feng. Bahkan jika Su Chen mencapai ranah Wuzong, kekuatannya tidak bisa terlalu kuat. Lagi pula, mengingat usianya, bagaimana dia bisa menjadi lawan Su Feng? Benar-benar jatuh ke dalam perangkapnya. Seperti yang diharapkan Yun Tianji, suara retakan tulang datang. Itu juga diiringi teriakan. Tetapi, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa orang yang berteriak bukanlah Su Chen. Tapi Su Feng. Klik, klik, klik. Di akhir gerakan, seluruh lengan Su Feng dipelintir dengan posisi yang aneh. Itu sangat brutal sehingga orang tidak berani melihatnya secara langsung. Penatua yang hebat. Berdiri di depan orang lain, Yang Tianzeng, yang masih teguh pada sumpahnya, menjadi pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar melumpuhkan salah satu lengan tetua agung itu. Anda tahu, bahkan saya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah di usianya yang begitu muda, dia telah mencapai alam setengah dewa yang patut ditiru? Tidak ada seorang pun di antara penonton yang berani berbicara dengan keras, hanya teriakan Su Feng yang terdengar. Bukannya mereka tidak berani mengatakannya, tapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Kekuatan Su Chen jauh melebihi imajinasi mereka. Mereka tidak percaya ini benar. Lu Xiu, bagaimana kamu bisa bertemu dengannya? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah dia sudah mencapai alam setengah dewa? Kata Yun Tianji dengan gemetar. Su Feng telah mencapai puncak Wuzong dan dapat mengalahkannya dengan mudah. Maka tidak ada orang lain yang dapat melakukannya kecuali ahli di alam setengah dewa. Memikirkan hal ini, dia dan Yun Suang sama-sama gemetar. Sebelumnya, saya tidak menghormati ahli seperti itu. Di dunia seni bela diri, ini hanyalah pelanggaran berat. Jika kamu masih ingin melanjutkan, lanjutkan saja. Berdebar. Yang Tianzeng berlutut tanpa ragu-ragu, mengetahui bahwa dia tidak mungkin menjadi lawan Su Chen. Karena dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Su Feng secara instan dengan satu gerakan.
Menghadapi ahli seperti itu, hanya dengan menyerah dia bisa menyelamatkan nyawanya. Yang mulia, terimalah penghormatan saya yang rendah hati. Kami hanya mendambakan dokumen berharga di situs lama Sekte Wangu, jadi kami melakukan hal yang tidak tahu malu. Saya harap Yang Mulia akan menyelamatkan nyawa kami. Saya akan membawa Anda sekarang. Pergi ke sana. Itu seperti pepatah manusia. Di bawah kepemimpinan Yang Tianzeng, Su Chen dan yang lainnya berangkat menuju situs lama di waktu abadi. Di belakangnya, para tamu yang datang untuk menghadiri jamuan makan itu membungkuk dan berkata, "Selamat, Guru." Di mata mereka, Su Chen adalah master di alam setengah dewa. Di dunia seni bela diri Tiongkok, itu adalah eksistensi halus yang melampaui seni bela diri asing. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh manusia biasa seperti mereka. Mengikuti jalan pegunungan yang ditumbuhi pepohonan, beberapa orang sampai di puncak gunung bersama-sama. Ketika kami sampai di sini, kami bahkan tidak membutuhkan Yang Tianzeng untuk memimpin, kami sudah tahu kemana harus pergi. Akhirnya, beberapa orang berhenti di pintu masuk gerbang batu, dan Yang Tianzeng berkata dengan hormat, "Tuan, ini adalah situs lama Sekte Abadi. Mulai sekarang, tempat ini milik Anda." Saat dia berbicara, tubuh Yang Tianzeng terus bergetar. Jika dia tidak bahagia, bahkan jika dia hancur berkeping-keping, dia tidak akan mampu meredam amarahnya. Pada saat itu, seluruh sekte Huxiao mungkin akan terlibat dan akan disingkirkan dari dunia seni bela diri Tiongkok. "Kembalilah, kamu tidak dibutuhkan lagi di sini." "Ya, saya akan segera pergi. Saya tidak akan mengganggu Tuan di sini lagi." Yang Tian, seperti mendapat amnesti, dengan cepat mempercepat langkahnya dan melarikan diri dari sisi Su Chen. Tidak mudah untuk bertemu dengan master seperti itu di negara setengah dewa, dan dia sangat ingin dekat dengan Su Chen. Namun keinginan kuatnya untuk bertahan hidup memberitahunya bahwa yang terbaik adalah menjaga jarak dari Su Chen. Bagaimanapun, sesuatu yang tidak menyenangkan baru saja terjadi di antara mereka, jadi sebaiknya dia tidak membuat masalah dengannya. "Tuan Su, saya telah menyinggung Anda sebelumnya, dan saya harap Anda tidak berdebat dengan kami." Yun Tianji dan Yun Suang membungkuk dan berkata. Ekspresi Luciu sedikit canggung dan dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Mengenai masalah ini, Su Chen tidak berkata apa-apa. Selama pertarungan tadi, dia masih mengkhawatirkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, intinya masih bagus. Dia tidak perlu membunuh mereka semua hanya karena satu atau dua ucapan sinis. Lupakan apa yang terjadi sebelumnya, kamu bisa menjaga dirimu sendiri di masa depan. Oke, terima kasih, Tuan Su, karena tidak membunuhku." Setelah berterima kasih kepada mereka, Yun Tianji dan Yun Suang berdiri dan pergi, sementara Su Chen dan Luciu memasuki situs lama. "Su Chen, terima kasih untuk ini. Meskipun saya mengambil inisiatif untuk membantu Anda, ada juga beberapa motif egois di dalamnya. Tanpa Anda, saya mungkin tidak bisa mendapatkan kembali situs lama Sekte Abadi kita dalam kehidupan ini." Luciu berkata dengan sangat bersemangat, matanya sudah berkaca-kaca. "Mengapa kamu membicarakan hal ini? Selama kamu adalah temanku, Su Chen, meskipun ada barang besar, aku akan membawakannya untukmu. Aku akan melewati pegunungan dan lautan api untukmu. Jangan ucapkan kata-kata tidak bermoral itu." Luciu menyeka air mata kegembiraannya dan berkata, Oke, saya tidak akan membicarakan hal ini lagi. Ayo cepat masuk dan mulai berbisnis." "Bagus. Bekas situs Sekte Abadi di dalamnya sangat luas. Karena mereka sering datang ke sini untuk bersih-bersih setelah ditempati oleh Sekte Auman Harimau, sehingga tempat tersebut tidak memiliki kesan lama, dan tidak menghalangi mereka berdua untuk berjalan." Keduanya berjalan perlahan menuruni tangga spiral. Su Chen menemukan bahwa dindingnya ditutupi mural dan ada berbagai dokumen di dalam gua. Perasaan keseluruhannya sangat khusyuk. "Ngomong-ngomong, kita akan pergi kemana sekarang?" Su Chen bertanya dengan santai. "Pergi ke area terlarang Sekte Abadi kita, Formasi Abadi." Bab 467. Formasi Abadi. Itu adalah formasi yang kami gunakan untuk menyimpulkan astrologi, dan saya harus menggunakan aura kaya di dalam untuk membantu Anda menangkap pemilik sebenarnya dari aura itu. Jika tidak, saya tidak bisa melakukannya dengan kemampuan saya sendiri. Mengikuti langkah spiral, keduanya berjalan sekitar setengah jam dan tiba di platform yang luas. Di platform itu, ada ukiran pola melingkar besar dengan diameter lebih dari 10 meter. Terlihat sangat aneh dari kejauhan. "Kamu berdiri saja di sini dan serahkan sisanya padaku. Terima kasih atas kerja kerasmu." "Sopan." Berjalan menuju formasi abadi, Luciu mengeluarkan botol kaca dari tangannya. Meski terlihat seperti botol kosong dari luar, di dalamnya terdapat sisa nafas pria misterius itu. Dan ini juga membuat mata Su Chen memanas. Karena inilah kunci untuk mengungkap rahasia Lin Ruohan. Duduk bersila dalam formasi, gelombang fluktuasi mental yang kuat keluar dari tubuh Luciu, dan kemudian mengalir ke dalam formasi. Su Chen tidak terburu-buru, dia tidak bisa membantu dengan hal semacam ini, Luciu harus menanganinya sendiri. Ledakan. Suatu hari satu malam kemudian, terdengar suara aneh dalam formasi tersebut. Mata Su Chen tiba-tiba melebar, dan kekuatan mentalnya yang kuat menyebar untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Engah.
Seteguk darah tua muncrat dari mulut Lu Xiu, dan seluruh tubuhnya runtuh ke dalam formasi. Bahkan kesadaran berada di ambang kematian. Melihat situasinya tidak baik, Su Chen bergegas dan segera membantu Lu Xiu berdiri. Apa yang telah terjadi? Cepat pergi, keluar dari sini. Lu Xiu sepertinya telah menghabiskan seluruh tenaganya untuk mengucapkan kata-kata ini, dan kemudian dia pingsan dan tidak bisa bangun. Tiba-tiba, Su Chen mengerti bahwa pasti telah terjadi sesuatu yang tidak dapat dia prediksi, jika tidak, Lu Xiu tidak akan seperti ini. Su Chen membuat keputusan tegas dan tidak berhenti di sini. Memegang Lu Xiu di pelukannya, dia melarikan diri langsung dari situs lama Sekte Abadi. Melihat Su Chen keluar, Yang Tianzeng dan yang lainnya dari Sekte Raungan Harimau semua membungkukkan tangan memberi hormat. Pergi dan aturlah tempat untukku tinggal. Oke, ayo berangkat sekarang juga. Setelah menenangkan Lu Xiu, Su Chen meletakkan tangannya yang besar di dada Lu Xiu. Gelombang udara putih menyerbu tubuhnya dengan ganas. Setiap beberapa menit, Lu Xiu terbangun dari komanya, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Apa yang terjadi? Su Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Setelah sekian lama, ekspresi Lu Xiu melembut dan dia berkata dengan gemetar. Tepat ketika saya hendak mengunci posisi orang itu, aura yang tersisa tiba-tiba meledak, menyebabkan seluruh formasi kehilangan efektivitasnya. Saya tidak dapat lagi menemukan orang itu. Alis Su Chen berkerut. Hanya sisa aura, apakah bisa sekuat itu? Ya, dan ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan orang itu mungkin telah mencapai tingkat yang tidak dapat kita bayangkan. Saya khawatir menggambarkan dia sebagai master tingkat dewa tidaklah cukup. Su Chen terdiam lama. Sekalipun lawannya adalah master tingkat dewa, dia tidak takut sama sekali. Tetapi di dunia seni bela diri Tiongkok, master tingkat dewa sudah cukup untuk disebut sebagai sosok seperti dewa. Tapi apa yang Su Chen tidak bisa bayangkan adalah mengapa Lin Ruohan muda akan menarik master seperti itu untuk mempersiapkan akhir kematian untuknya. Tanda seru. Su Chen, maafkan aku, petunjuk terakhir telah hancur di tanganku. Lu Xiu berkata dengan sangat menyalahkan diri sendiri. Tidak masalah. Ekspresi Su Chen tenang, tanpa ada niat menyalahkannya, karena dia telah berusaha sebaik mungkin. Mengenai masalah ini, yang paling diinginkan Su Chen adalah agar Lin Ruohan hidup damai. Sekarang nasib Qixing Lianzu telah dirusak oleh dirinya sendiri. Dan potret misterius di punggungnya tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya apapun. Jadi masih banyak waktu tersisa untuk diri saya sendiri. Tidak ada tembok kedap udara di dunia ini. Selama Anda ingin menelusurinya, suatu saat Anda akan menemukan petunjuk tentang orang tersebut. Setelah suasana hati Lu Xiu stabil, Su Chen berencana untuk kembali ke Zonghai. Meskipun dia mengajari Lin Ruohan banyak cara untuk melindungi dirinya sendiri, dia masih merasa sedikit tidak nyaman berada jauh darinya selama 2 hari. Tuan, apakah Anda akan pergi sekarang? Bisakah Anda tinggal di Sekte Huxiao kami selama beberapa hari dan membiarkan kami melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah? Melihat Su Chen, Yang Tianzeng berkata dengan hormat. Tidak perlu persahabatan dengan tuan tanah. Adapun situs lama Sekte Wangu, Anda harus melindunginya. Saya mungkin akan datang ke sini lagi di masa depan. Sesuai dengan keputusan Master, kami pasti akan melindungi keamanan situs lama Sekte Wangu dan mencegah siapapun terlibat. Kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu. Setelah mengatur urusan tindak lanjut, Su Chen tidak tinggal di sini lebih lama lagi dan membawa Lu Xiu kembali ke Zonghai. Namun dalam perjalanan pulang, firasat buruk muncul di hati Su Chen. Seperti yang dikatakan Lu Xiu, dia hampir mengetahui lokasi orang itu. Namun pada saat kritis, sisa nafas terakhir tiba-tiba meledak, menyebabkan semua petunjuk terputus. Dan ini juga menunjukkan bahwa lelaki tua misterius yang memberikan kematian tertentu pada Lin Ruohan untuk bawahannya masih hidup. Jika suatu hari, dia mengetahui bahwa Lin Ruohan belum menghilang dari dunia ini, mungkin dia akan kembali lagi. Dan inilah yang benar-benar perlu saya waspadai. Samar-samar, Su Chen merasa bahwa perlindungannya terhadap Lin Ruohan tidak cukup, dan dia harus terus memperkuatnya. Aku akan membelikannya senjata ajaib yang lebih kuat jika aku punya waktu. Beberapa jam kemudian, keduanya tiba di Zonghai. Bahkan setelah turun dari bus, Lu Xiu masih terlihat menyesal. Ini adalah sesuatu yang Su Chen tidak bisa lakukan. Ketika dia bertemu Qin Mengyao sebelumnya, dia mengira dia mesum. Sekarang setelah saya bertemu Lu Xiu, di matanya, saya telah menjadi penjahat yang tidak manusiawi. Kecuali di mata Lin Ruohan, kesan orang lain terhadapnya sepertinya tidak terlalu bagus. Su Chen bahkan merasa harus meninjau dirinya sendiri. Setelah mengantar Lu Xiu, Su Chen tidak pergi ke perusahaan. Setelah menjemput Lin Ruohan, keduanya makan bersama sebelum pulang. Saudara Chen, kemana saja kamu bermain akhir-akhir ini? Bisakah kamu mengajakku bersamamu saat kamu pergi lagi nanti? Setelah mandi, Lin Ruohan membungkus dirinya dengan handuk mandi dan berbaring di pangkuan Su Chen, memancarkan aroma kekanak-kanakan. Pekerjaan kelompok sangat sibuk, apakah kamu punya waktu? Su Chen berkata sambil tersenyum. Saudara Chen, tolong jangan sebutkan urusan kelompok itu. Saya harap saya dapat membagi satu orang menjadi 2 orang. Saya sangat sibuk. Lin Ruohan berkata dengan sedih. Su Chen mencubit wajah imut Lin Ruohan dan berkata, jangan putus asa.
Aku akan mengajakmu bermain ketika aku punya kesempatan di masa depan. Benar-benar. Kapan aku pernah berbohong padamu? Bo, saudara Chen adalah yang terbaik. Keesokan paginya, begitu Su Chen tiba di perusahaan, dia melihat wajah dingin Su Bing. Pergi saja, menurutmu apakah grup Lin dijalankan oleh keluargamu? Bab 468. Melihat Su Bing berdiri di sana dengan arogan. Semua wanita di Departemen Hubungan Masyarakat menciut karena ketakutan. Su Bing awalnya tidak menyukai Su Chen, tetapi sekarang sudah lebih baik. Setelah 2 hari absen kerja tanpa alasan, dia akhirnya berhasil. Bukankah hanya 2 hari absen kerja tanpa alasan? Apa masalahnya? Tidak perlu online seperti ini. Li Jiaxin berkata dengan acuh tak acuh. Su Chen sangat tampan, jadi mangkir kerja selama 2 hari bukanlah masalah besar. Siapa tahu, mungkin bibinya ada di sini akhir-akhir ini, jadi dia mengincar Su Chen. Jangan katakan itu. Mungkin bibiku tidak datang dan membuat masalah, jadi dia melampiaskannya pada kata Su Chen. Kamu masih kejam. Dia adalah perawan tua yang bahkan belum punya pacar. Jika dia tidak punya bibi, dia akan menjadi pecundang. Su Bing memusatkan seluruh perhatiannya pada Su Chen, terlihat sombong, dan tidak berniat berbicara dengan Li Jiaxin dan yang lainnya. Apakah perusahaan itu milik keluargamu? Su Chen bertanya. Kebaikan. Api tak dikenal muncul di hati Su Bing. Saya menunggu Anda menjelaskannya di sini, dan Anda baru saja mengatakan ini kepada saya. Perusahaan ini tentu saja tidak dijalankan oleh keluarga saya. Karena itu bukan milik keluarga Anda, apa hubungannya ketidakhadiran saya di tempat kerja dengan Anda? Saya tidak makan nasi Anda, dan saya tidak ingin Anda memberi saya gaji. Presiden Anda tidak mengatakan apa-apa. Mengapa kamu menudingku di sini? Apa? 1000 binatang mitos bergegas melewati hati Su Bing. Logika macam apa ini? Ya Tuhan, alasan Su Chen sangat tidak masuk akal. Kata Li Jiaxin sambil tertawa lebar. Melihat Su Chen kembali ke tempat duduknya, Su Bing hampir marah. Monster macam apa yang direkrut oleh Departemen Hubungan Masyarakat? Apakah Anda berani bertengkar dengan atasan langsung Anda? Su Chen, tunggu aku. Kenapa aku harus menunggumu? Apakah kamu sakit? Su Chen berkata tanpa berkata-kata. Anda. Su Bing sangat cemas sehingga dia kembali ke kantor dengan sepatu hak tinggi. Su Chen, mohon bersikap lembut padanya. Dia sudah berusia 28 tahun dan belum punya pacar. Jika kamu di sini sebentar, bagaimana jika kamu membuatnya begitu marah hingga menstruasinya tidak teratur? Su Bing. Aku terlalu malas untuk berbicara dengannya. Pikiran Su Chen tertuju pada pria misterius itu, dan dia sama sekali tidak ingin berbicara dengan Su Bing. Su Chen, kemarilah. Pintu kantor Su Bing dibuka dan dia berteriak keras. Apa yang akan kamu lakukan? Su Chen berkata dengan tenang. Aku ingin kamu datang ke kantorku. Su Bing menaikkan level desibelnya lagi. Tidak, katakan saja padaku apa yang ingin kamu katakan di sini. Apa-apaan? Su Bing sangat marah hingga dia hampir mengutuknya. Apakah Anda pemimpinnya, atau saya pemimpinnya? Tanda seru. Bos Su, kamu lihat kamu menakuti Su Chen kami. Terakhir kali aku tinggal berdua denganmu sebentar di Loudaoli, dan sekarang aku tidak berani sendirian di ruangan yang sama denganmu. Kamu telah meninggalkan bayangan pada Su Kami Chen. Li Jiaxin berkata dengan kesal. Biar ku beritahu, meskipun kamu adalah pemimpin langsung kami, kamu tidak bisa bermain-main dengan aturan tersembunyi di kantor. Kamu sudah berumur 28 tahun, dan kamu seperti serigala dan harimau. Tubuh kecil Su Chen tidak dapat menahan siksaanmu. Zhang Ying memutar matanya dan berkata. Wajah Su Bing penuh dengan garis-garis hitam, aku sudah mengatakannya 800 kali, kami berdua membicarakan pekerjaan di koridor dan tidak melakukan apa-apa lagi. Bagaimana Anda menjelaskan tisu toilet basah? Anda mengira kami adalah anak-anak taman kanak-kanak. Bos Su, kami semua sudah dewasa. Anda harus berhenti bersikap tertutup. Su Bing. Karena terpaksa tidak punya pilihan, Su Bing menghampiri Su Chen dengan sepatu hak tinggi dan melemparkan sebuah dokumen. Perusahaan baru-baru ini menjalin kerjasama, pergilah dan bicarakan itu. Bekerja sama. Mengambil dokumen di atas meja, Su Chen menemukan bahwa mereka sedang mendiskusikan kerjasama dan dukungan dengan bintang wanita bernama Yang Bao-Bao. Bos Su, Anda tidak akan mengajak masyarakat untuk membalas dendam. Orang bernama Yang Bao-Bao ini sangat keras kepala. Anda memintanya untuk membicarakan masalah ini tepat setelah Su Chen mulai bekerja. Itu jelas-jelas penindasan. Keluh Jiaxin. Bagaimana dia bisa dianggap pengganggu? Dia sangat cakap dan mendapat nilai penuh dalam ujian tertulis. Masalah sepele seperti ini seharusnya tidak berarti apa-apa baginya. Su Bing mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan bangga. Apa yang terjadi dengan orang bernama Yang Bao-Bao ini? Apakah dia begitu populer? Mengapa kamu memiliki ekspresi seperti ini? Kamu berasal dari planet asing, kan? Kamu bahkan tidak tahu tentang Yang Bao-Bao. Kata He Xiying dengan heran. Saya jarang memperhatikan aspek ini. Orang ini baru saja menonton serial TV dan cukup terkenal di Tiongkok. Jika kita bisa bekerja sama dengannya, itu akan sangat meningkatkan reputasi grup kita. Kalau begitu, ayo pergi.
Su Chen tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dia membantu Lin Ruohan menghasilkan uang, jadi dia tidak punya alasan untuk tidak melakukannya. Su Chen, tunggu, aku akan pergi bersamamu. He Xiying menyusul dari belakang dan meraih lengan Su Chen. Bahkan puncak gunung di depannya pun penuh perhatian. Su Chen, aku akan pergi bersamamu, jika tidak, kamu tidak akan bisa menanganinya sendirian. Kata Li Jiaxin, dan segera meraih lengan Su Chen yang lain. Dibandingkan dengan cangkir He Xiying, cangkir Li Jiaxin tampak sangat besar. Lengan Su Chen hampir jatuh ke dalam parit. Su Chen, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak dapat melakukan ini, tulis saja laporan pengunduran diri, kata Su Bing dengan nada dingin. Lalu bagaimana jika aku menyelesaikan kesepakatannya? Jika kamu berhasil bernegosiasi, aku akan memberimu bonus dari kantongku sendiri. Su Bing memutar matanya dan berkata, tidak memperhatikan kata-kata Su Chen. Saya bahkan tidak bisa mencapai kesepakatan secara langsung, jadi Anda bisa menyelesaikannya hanya dengan pergi ke sana. Apakah kamu sedang bermimpi? Tunggu saja dan keluar dari grup Lin. Su Chen, kamu seharusnya tidak berjanji pada bos Su. Saya adalah karyawan perusahaan, jadi saya tidak takut pada apapun. Ide Su Chen sederhana. Ini adalah perusahaan Lin Ruohan, jadi alangkah baiknya jika dia meringankan tekanannya. Alasan utamanya adalah orang bernama yang bau-bau sangat sulit untuk dihadapi. Setelah menandatangani kontrak, dia menolak bekerja sama setiap kali dia bekerja, dan dia juga memukuli dan memarahi staf. Bos Su tidak dapat berbuat apa-apa ketika dia maju ke depan, dan dia memiliki temperamen yang sangat buruk. Tidak apa-apa, aku akan pergi menemuinya. Ayo pergi, mobilku ada di sana, ayo kita berkendara ke sana. Jangan mengendarai Civic yang harganya lebih dari 100.000 yuan. Magotan saya lebih nyaman. Su Chen, ambil mobil saya. Sial, kamu harus bertengkar denganku tentang ini. Ada apa? Gigit aku jika kamu tidak menerimanya. Li Jiaxin berkata dengan tegas. Mereka bertiga tidak terlalu mengkhawatirkan masalah sepele seperti itu dan langsung masuk ke mobil Li Jiaxin. Jiaxin, mobilmu seperti ini. Bagaimana aku bisa duduk di dalamnya? Bisakah kamu membersihkannya lain kali? Jelas sekali kamu sengaja merayu Su Chen. Bersambung.